Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptono. Jadi di video kali ini Kryptono akan membahas market ya, dimana ini marketnya lagi gonjang-ganjing. Dan oke, sebelum video ini mulai, ada langkah baiknya jangan lupa di subscribe, like, comment, share-nya. Dan thank you yang udah subscribe, like, comment, share-nya. Dan oke, kita akan mulai. Sini akan menarik guys ya, jujur ya. So kayaknya di sini Amerika panik ya. Eh, Entah panik atau gimana gitu. Soalnya yang gue dapatkan dari berita yang ada, oh ya, sebelum itu, selamat datang di Perang Dingin kedua. Ya, kenapa gue bilang Perang Dingin kedua? Kalian tahu sendiri di mana ini US sama China lagi bertarung ataupun trade war. So, nih jujur guys, sini ada yang lucu ya, ada yang sangat-sangat lucu. Sini gimana ya? Tiba-tiba sini ada berita US ini naikin tarif Cina dari 34%, ya kan? Sekarang jadi 104%. So, dari 34% ini kalau nggak salah di tanggal berapa ya? Tanggal 5 kalau nggak salah. Hari Minggu, kalau hari Minggu apa hari Sabtu gitu, lupa. Nah, ketika US ngasih ke Cina 34% tarif, nah Cina membalas tuh 34%. Nah, ketika ibarat membalas 34% si Cina, si Trump balikin lagi ke 50%. So ini beritanya masih 21 jam yang lalu loh, ataupun bisa dibilang ya masih belum ada 1 hari lah guys. Nah, sini kalian bisa cek aja, masuk ke apa ya, telegramnya Cryptondo Space Web3. Sini udah Cryptondo kasih tahu guys. Nih, lihat nih ya guys ya. Nah ini ya, ini masih belum apa ya, belum 1 hari, belum 24 jam. Ya, 2:45 ya. Ini masih jam 2, apa mau jam 1, bentar lagi lah. Nah, ini ketika ibaratnya balasan Cina ke US yang itu 34%. Nah, si Trump membuat berita ini, bukan berita sih, bisa dibilang live White House ya kan, itu balasannya lagi jadi 50%. Dan sekarang pengumumannya ada lagi 104%. Ini agak-agak, kalau gue lihat Trump ini panik jujur. Tapi kalau gue lihat juga dari sisi Cina ataupun dari presidennya si Jinping, disantai. Ibaratnya ketika si US ngasih tarif ke Cina 34%, si Jinping ini santai. Ibaratnya nggak kalem kayak gedebak-gedebuk kayak Trump, ya kan? Nah, ketika ibaratnya dibalas sama Cina, Trump panik lagi jadi 50%, dan sekarang jadi 104%. Tapi dari sisi Zero Hedge ya, sini katanya fake news. Fake news ya guys ya. Nah, more fake news this time to the downside. Leavitt, US to impose 100% tariffs on China tomorrow for this. Itu katanya besok pengumumannya. Cuman ini apa kayak ibaratnya tiba-tiba ada berita yang tersebar yang udah apa gaung di internet. Padahal ibaratnya ini masih 50-50, entah beneran atau enggak. So, sini Kryptono ngasih tahu juga, bandar berita itu kan selalu ada. Jadi bandar itu bukan hanya market maker guys, ya, tapi luas. Dulu kalau nggak salah Kryptono pernah debat sama orang Facebook. Cuman Facebooknya pakai Facebook, bukan Kryptono ya, karena Kryptono itu nggak punya Facebook, mau jadi pakai Facebook pribadi. Pernah debat pak orang Facebook, Bitcoin itu ataupun kripto itu, Kryptono bilang itu geraknya pakai bandar, tapi dia jawabnya algoritma. So jujur, kalau misalkan ibaratnya dia bilang kalau misalkan lu nganggap kripto dan Bitcoin itu digerakin bandar, itu sama aja lu pemikirannya judi dong. Enggak dong. Sekarang ibaratnya kalau misalkan pemikirannya judi, lantas sekarang udah kebukti dong, ya kan? Dia bilang algoritma yang ngegerakin. Sekarang kalau algoritma itu digerakin sama siapa? Ya bandar guys. Bandar yang punya duit lah. Pada intinya. Intinya no money, no gerak buat market guys ya guys ya. Nah, sini juga Bitcoin terpantau koreksi. Ini udah apa ya, sebenarnya Crypto udah ngasih tahu di Telegram sama di Twitter ya, kalau Bitcoin kena newsbet. Nah, newsbet ini sebenarnya dari CZ, ataupun bukan CZ sih, dari si Wellfood. Jadi katanya di OG ini just disbanded, apa bentar.
Nih, DOJ baru saja membubarkan unit kriptonya, mengumumkan bahwa mereka tidak akan bertindak sebagai regulator de facto lagi. Nah, di sini kriptonya nggak tahu nih, nggak ngerti dah. Tapi yang jelas kalau dilihat dari sisi candle ya, ini dari sisi candle, so emang Bitcoin ini chartnya itu kayak pak rambut bar, guys, chart rambut bar. Nih, rambut bar, Bart the Simpson ya, so, Bart the Simpsons. Nah, kalian bisa cek aja. Nah, frame-nya ya berbentuk ini. So, di sini ibaratnya dia udah tembus di support range 77.000 dan besar kemungkinan 75.000 kita akan bisa kena sih. Ya paling ininya 76.000 sih. Tapi nggak tahu pasti ya apakah ini ibaratnya bakal nyusul atau tidak atau rebound lagi. Ya, kripto nggak tahu pasti. Tapi yang jelas kalau rebound lagi ya bagus, kalau kalau ibaratnya nggak rebound ya ini harus dipertahanin. Kalau ini nggak dipertahanin di support ini, ya udah guys, wassalam guys. Bitcoin bisa bukan 65.000 lagi ataupun 70.000 lagi guys, bahkan bisa di bawah 50.000 ya. Kenapa Kryptono udah apa kenapa Kryptono bilang bisa di bawah 50.000? So karena jujur ada SMA 50 supportnya dia, tapi ibaratnya juga kalau misalnya emang turun dia bisa ke 70.000, tap dengan satu syarat nih ya. Soalnya ini weekly juga udah jelek banget guys, jujur udah jelek sekali. Jujur. Nih, kalau misalkan dia turun lagi ke 70.000, itu nggak apa-apa. Asalkan dia rebounds dan menutup candlenya itu di atas SMA 50. Tapi ya, untuk ini pakai candle weekly. Tapi kalau misalkan dia jebol sampai 70.000 dan nggak bisa rebounds sampai menutup candle yang sekarang nih ya, yang untuk minggu ini di atas SMA ataupun MA50, ya udah itu akan jadi wassalam buat market kripto. Sumpah guys, bukannya nakut-nakutin, tapi ini jujur gila sih ini. Tapi yang jelas berharap ini jangan sampai jebol aja, ibaratnya ya bisa rebound lah intinya seperti itu, biar kita tuh bisa take profit TP-TP ya, karena kita udah lama nih belum TP-TP di spot ya. Ya kalau pucur-pucur mah ya itu mah banyak lah ya. Ibaratnya kalau misalkan kalau pucur kan ibaratnya bisa long dan short ya kan. Jadi kalau misalkan kalian ibaratnya bisa nge-short sekarang juga cuan nih kalau misalkan kalian itu short dari jam 12 ataupun jam 11 guys ya. Oke, kita timer 1 jam. Soalnya kalau dilihat juga, nah ini time frame 50 nya udah ngedown nih. Dari sini kalian dari 79.000 ya ataupun ya dari 79.000 ini kalian juga udah bisa nge-short nih. Take profit di 79.000. Itu juga udah cuan, guys. Kalau dilihat dari time frame 4 jam ya. Ya, karena satu yang bisa mendukung apa time frame 1 jam seperti ini karena bad news, guys. Bad newsnya dari Wellfood. Terus ditambah ada news Trump 100% dapat 104% tarif ke Cina seperti itu ya. Jadi mau gimana lagi ya, ya ya inilah market crypto ya guys ya, nikmatin aja. Jadi ya bisa dibilang ya gimana juga ya. Nah, oh ya sini juga crypto pengen ngasih tahu juga, sini bisa dibilang Jim Cramer itu nggak bisa jadi inverse lagi guys, hati-hati. So di sini Jim Cramer ya udah bilang prediksi itu akan Black Monday itu dari tanggal 5 April, dan ini kan hari Rabu ya, Wednesday, dan dimana hari Senin itu kan tanggal 7, dia tanggal 5 berarti hari Sabtu. Nah, hari Sabtu dia udah ngomong seperti itu. Nah, dan tanggal 7 itu udah pasti apa udah terjadi, dan benar-benar hari Senin itu jadi Black Monday dan akhirnya turun kan ibaratnya
di hari Senin itu, Bitcoin dan kripto lainnya. Makanya sampai ke segini nih guys ya, 74.000. Dan sini bisa dibilang ya Jim Cramer udah tidak bisa menjadi invest lagi guys buat market kripto. Oke, itu aja sih, bukan market kripto aja sih, untuk setiap market lah. Itu aja yang bisa kripto bahas. Thank you untuk semuanya, dan bye bye, love you and endo.